Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Segala puji bagi Allah atas nikmat hidayah yang telah dilimpahkannya kepada kita, sehingga kita menjadi seorang muslim, mengikuti ajaran agama yang benar menurut syariat yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, dan kita mendapatkan janji surga. Dan pada tanggal 8 Zulhijjah tadi, para jamaah haji mereka sudah bersiap-siap untuk ke Mina dan juga ke Arafah. Dan pada tanggal 9 Zulhijjah mereka wukuf di Arafah, dan malam tadi mereka berada di Muzdalifah. Kemudian mereka akan berangkat paginya ke Mina untuk melontar jumrah Aqabah sebanyak 7 buah daripada batu. Kemudian setelah itu ada juga dari Muzdalifah mereka akan tawaf di depan Ka'bah, kemudian mereka sa'i, kemudian juga mereka akan ke Mina untuk melontar jumrah Aqabah. Dan juga bagi yang berada di Mina untuk melontar jumrah Aqabah, kemudian mereka bertahallul atau menggundul daripada rambutnya, maka dia boleh melepaskan daripada pakaian ihramnya, dan mereka akan berada di Mina pada hari-hari tasyrik, baik hari ke-11 ataupun hari ke-12, ataupun juga selama 3 hari, hari ke-11, 12 dan 13 daripada bulan Zulhijjah. Kemudian bagi yang berada di Mina yang dia tidak berangkat ke Masjidil Haram atau ke Mekah untuk tawaf dan sa'i ketika selesai di Muzdalifah, mereka juga akan tawaf di depan Ka'bah, kemudian mereka sa'i, maka selesailah daripada perjalanan hajinya. Dan kita berdoa mudah-mudahan para hujjah atau yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al hajjan mabrur wa sya'yan maskur wa tijaratan lan tabur. Dan semoga hajinya diganjar surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semua agama mengklaim diri mereka lah yang akan menjadi ahli surga. Orang Yahudi mengatakan hanya mereka yang akan masuk surga. Orang Nasrani juga mengklaim hanya mereka yang akan masuk surga. Namun Allah sang pemilik surga hanya memilih orang Islam untuk bisa masuk ke dalam surga. Sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 111 dan 112, Allah menceritakan klaim mereka dan berikut bantahannya. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka orang Yahudi dan orang Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Maka Allah membantah tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan bukti kebenaran jika kamu adalah orang-orang yang benar. Selanjutnya Allah juga menegaskan hanya orang muslim yang berhak untuk mendapatkan daripada surga. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak demikian kata Allah. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah menjadi seorang muslim dan dia berbuat kebaikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan dia tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati.
Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hampir setiap agama dan aliran kepercayaan mereka memiliki peribadatan dalam bentuk penyembelihan hewan, menumpahkan darah binatang dalam rangka mengagungkan Tuhan dan sesembahan mereka. Orang musyrik mempersembahkan sembelihan mereka kepada tauhid atau syaitan. Ada yang bentuknya larung, sedekah bumi, sesajen dan lainnya. Usaha yang mereka lakukan itu berujung pada dosa syirik yang akan menghantarkan mereka itu kekal ke dalam neraka. Di saat yang sama, Islam memberikan kesempatan bagi kaum muslimin untuk beribadah kepada Rabb semesta alam dengan menyembelih daripada hewan kurban. Ibadah yang mulia yang menjanjikan pahala yang besar. Kita bisa perhatikan kegiatan yang dilakukan sama-sama menyembelih, sama-sama bermodal hewan. Akan tetapi ujung akhirnya sangat jauh berbeda. Yang satu menghantarkan pelakunya kekal di dalam neraka, yang satu mengiring pelakunya kekal di dalam kenikmatan surga. Ini karena amal yang kita kerjakan adalah amal yang dilandasi dengan keimanan, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia dan dinilai ibadah di sisi Allah. Dan kita layak bersyukur atas petunjuk Islam, dan kita layak bersyukur dijadikan oleh Allah sebagai seorang muslim, karena menjadi seorang muslim adalah merupakan hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 6 miliar manusia yang dipilih oleh Allah menjadi seorang muslim, hanya 1,5 miliar daripada penduduk bumi yang ada pada saat ini. Maka bersyukurlah kita menjadi seorang muslim. Dan Allah menegaskan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan dunia ini melainkan kalian menjadi seorang muslim. Menjadi seorang muslim adalah sebuah kenikmatan. Menjadi seorang muslim adalah sebuah hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana merupakan tiket untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada saat kita berkurban, bayangkan andai saat itu kita tidak dalam agama Islam atau kita tidak menjadi seorang muslim, tentu kurban yang kita kerjakan bukan untuk Allah, akan tetapi untuk pengagungan taghut atau syaitan. Karena itulah sebagai wujud rasa syukur akan janji surga yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin untuk salat dan menyembelih hewan kurban. Di dalam surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2, Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar." Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu telaga Al-Kautsar, karena itu kerjakanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah daripada hewan kurban. Menurut 3 daripada ulama tafsir zaman tabi'in, Qatadah, Atta dan Iqrimah, ahli tafsir dan murid daripada Abdullah bin Abbas, makna perintah solat dalam ayat itu adalah solat Id, dan perintah menyembelih adalah menyembelih daripada hewan kurban, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi. Berdasarkan tafsir di atas, kesempatan bagi kita untuk bisa menjalankan perintah dalam ayat ini hanya ketika Idul Adha, dan waktunya pun hanya 4 hari, yakni setelah pelaksanaan salat Idul Adha, kemudian pada hari-hari tasyrik, hari ke-11, hari ke-12 dan hari ke-13 daripada bulan Zulhijjah. Yang dijelaskan Nabi SAW, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa zabhin. Hari-hari tasyrik adalah hari makan dan hari minum dan hari penyembelihan. Maka dilarang bagi kaum muslimin dan haram hukumnya bagi kaum muslimin untuk berpuasa pada Idul Adha dan pada hari-hari tasyrik, hari ke-11 dan hari ke-12 dan hari ke-13 daripada bulan Zulhijjah, karena itu adalah hari rayanya bagi kaum muslimin. Karena itulah Rasulullah SAW sangat menekankan sekali umatnya agar selalu berkurban. Dan Rasul SAW dalam kesempatan Idul Adha, Nabi SAW beliau setiap tahunnya beliau senantiasa berkurban. Dan bahkan di dalam Hajjatul Wada yang merupakan haji perpisahan
atau haji pertama dan terakhir Nabi SAW. Karena dalam riwayat Nabi SAW, beliau melakukan umrah sebanyak 4 kali dan beliau melakukan haji sebanyak 1 kali. Kenapa Nabi SAW beliau tidak melaksanakan haji pada sebelumnya tahun daripada 10 daripada Hijriah, jadi sebelum tahun 10 Hijriah? Karena Nabi SAW tidak ingin pelaksanaan haji yang beliau lakukan itu bercampur dengan orang-orang musyrik. Sehingga ketika Allah menegaskan bahwasanya innamal musyrikuna najasun fala yaqrabal masjidal harama ba'da amihim hadza, di dalam surah At-Taubah ayat 38, Nabi SAW menegaskan, mengutus Ali bin Abi Thalib untuk membacakan surat beliau di padang Arafah pada saat itu pada tahun ke-9 Hijriah, dan menegaskan orang musyrik itu najis, tidak boleh mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Baru Rasulullah SAW pada tahun ke-10 Hijriah beliau melaksanakan ibadah haji. Dalam riwayat bahwasanya Nabi SAW melaksanakan ibadah haji bersama dengan para sahabat kurang lebih 100.000 orang. Dan pada saat di Arafah, Rasulullah SAW diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kesempurnaan daripada agama, yakni surah Al-Maidah ayat 3. Allah menjadikan syariat agama ini sempurna. Syariat Islam ini telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, kata Allah, telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku kepada kalian, dan aku ridha bahwasanya Islam itu menjadi agama kalian. Ketika ayat ini turun, Rasulullah SAW beliau seakan-akan memandang muka-muka atau wajah-wajah satu persatu daripada para sahabat. Nabi SAW mengatakan, alahal qalbal laqtu, alahal qalbal laqtu, alahal qalbal laqtu. Bukankah sudah aku sampaikan, kata Nabi SAW, bukankah telah aku sampaikan, bukankah aku telah sampaikan kepada kalian semuanya syariat yang diturunkan Allah kepada saya? Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW beliau menunjuk ke langit dan beliau mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah, persaksikan wahai Allah, persaksikan wahai Allah, persaksikan wahai Allah bahwasanya aku telah menyampaikan semuanya. Dan pada kesempatan itu pula Rasulullah SAW beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ada seorang hamba, kata Nabi SAW, diberikan pilihan oleh Allah antara kemewahan daripada dunia dengan apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba itu, kata Rasulullah SAW, memilih apa yang ada di sisi Allah. Ketika mendengar perkataan Nabi SAW itu, Abu Bakar Siddiq langsung menangis. Sehingga kata Abu Sa'id Al-Khudri, saya heran kenapa orang tua ini, yakni Abu Bakar ini, menangis. Rasul hanya mengatakan ada seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah antara dunia dengan kemewahannya dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri, ternyata 3 bulan setelahnya, yakni pada tanggal 12 Rabiul Awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ternyata meninggal dunia. Ternyata hamba yang dimaksud itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru kami paham, kata Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya hamba itu adalah Nabi SAW. Dan orang yang paling paham saat itu ketika mendengar khutbah Rasul SAW adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah yang kita lakukan haruslah berlandaskan ikhlas, kemudian mengikuti contoh Nabi SAW dengan mengilmuinya. Diceritakan bahwasanya ada salah seorang sahabat, Abu Burdah bin Niyar, beliau pernah menemui Nabi SAW seraya mengatakan, wahai Rasulullah, aku telah menyembelih kambingku sebelum sholat Idul Adha, dan aku tahu bahwa hari-hari ini adalah hari untuk makan dan minum, dan aku senang jika kambingku itu adalah binatang yang pertama kali disembelih di rumahku. Oleh karena itu ianya akan kubagi-bagikan ketika selesai pelaksanaan sholat Idul Adha.
Maka ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan syatuka syatul lahmi, itu hanya kambing biasa saja kata Nabi SAW, bukan ibadah kurban. Yang namanya ibadah kurban itu adalah sudah ditetapkan di dalam syariat karena sempurnanya daripada agama ini. Baik hewan kurban yang disebutkan adalah unta, sapi dan kambing atau domba, ataupun umur daripada hewan kurban seperti sapi 2 tahun ke atas, dan juga kambing 1 tahun ke atas, dan domba boleh 6 bulan ke atas. Dan juga yang namanya urunan daripada kurban itu untuk sapi 7 jiwa itu maksimal, untuk kambing 1 jiwa itu batas maksimal, maka tidak boleh lebih. Kurang boleh, akan tetapi lebih tidak boleh di dalam pelaksanaan daripada ibadah kurban. Seperti sapi misalnya, ada orang mengatakan saya 1 jiwa untuk 1 ekor sapi, maka silahkan, itu terbaik. Kan tetapi bahwasanya ketika 8 jiwa, meskipun pelaksanaan sesuai dengan apa yang dituntun Rasul SAW menyembelih hewan kurban setelah sholat Idul Adha atau pada hari-hari tasyrik, namun ternyata urunannya sebanyak 8 jiwa, maka itu bukan daripada ibadah kurban. Maka seperti itulah yang diajarkan di dalam syariat. Dan ini yang dikatakan Nabi SAW kepada Abu Burdah bin Niyar, syatuka syatul lahmi, itu hanya sembelihan daripada sembelihan biasa saja. Disebutkan bahwasanya Barra bin Azib pernah mengatakan, ya Rasulullah SAW, saya tidak menyukai hewan kurban itu yang ompong giginya. Maka kata Rasul SAW, silahkan, akan tetapi jangan ini menjadi haram bagi yang lain. Jangan kau jadikan ini dalil bahwasanya berkurban dengan gigi yang patah atau ompong ini akan menjadi haram bagi yang lain. Akan tetapi Rasul SAW hanya memberikan rekomendasi, arba'un la yajzina fil adhahi. Ada 4 hewan yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Hewan yang buta sebelah matanya, jelas kebutaannya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincang ketika dia berjalan, dan hewan yang kurus sangat tidak memiliki, seperti tidak memiliki daripada sumsum. Artinya dalam hal pri kebinatangan terasa tidak tega untuk menjadikan ianya sebagai hewan kurban. Dan inilah yang dijelaskan oleh Allah bahwasanya syariat berkurban adalah merupakan syiar daripada syiar agama. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi tiap-tiap umat kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang direzekikan kepada mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk itulah kaum muslimin, inilah kesempatan kita. Bagi yang belum berkurban, maka masih ada kesempatan untuk melakukan daripada ibadah kurban di samping Idul Adha dan hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 daripada bulan Zulhijjah, waktu asar sampai matahari tenggelam. Dan juga apa yang dijelaskan bahwasanya disunnahkan bagi imam ketika selesai daripada salat fardu, dia melakukan takbiran agar memberi ingat kepada kaum muslimin bahwasanya kesempatan berkurban itu masih ada waktunya di samping hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 daripada bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menunjukkan kita kepada jalan kebaikan sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta wa sallamta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.